Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat datang di podcast Duta Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Kudus tahun 2025. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Kaprodi kita, Kaprodi Tadris Biologi, tentang arah dan jurusan ke depan, meliputi peluang-peluang sampai tips biar jadi mahasiswa yang semakin produktif dan juga siap menjadi guru di masa depan. So, stay tune untuk di skip karena banyak insight berharga yang perlu kita dengar. Tapi boleh nih kita kenalan dulu ya sama coba dari kita dulu lah dari cerita-ceritanya. Tapi kan tadi langsung diawali tapi belum kenalan kan kayak ada yang kurang gitu gimana? Iya, Oke, perkenalkan saya Ahmad Hanif Madani sebagai Duta Putra Tadris Biologi Sunan Kudus. Dan ada teman saya siapa Kak? dan perkenalkan, nama saya Eka Afia Putri. Saya merupakan Duta Putri Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Kudus tahun 2025. Nah, tapi ada yang lupa nih dari Pak Kaprodinya. Boleh dong perkenalan dari mana Pak? Kenalkan saya Pak Fikri, Ahmad Ali Fikri, Kaprodi Tadris Biologi, UIN Sunan Kudus. Kayaknya kalau perkenalan Kaprodi doang kayaknya kurang ya. Apalagi sudah menjabat jadi Kaprodi. Nah, sebelum menjabat pasti ada latar belakangnya nih Pak. Bagaimana Bapak bisa menjadi Kaprodi Tadris Biologi? Ini kan sangat-sangat kita tunggu kok bisa Bapak jadi Pak Kaprodi, padahal banyak yang lain. Nah, bisa ceritakan latar belakangnya Pak? Ya, baik. Gimana ya? Jadi Pak Fikri masuk 2017 akhir. Kita itu pertama kali Tadris Biologi berdiri. 2017, kemudian Kaprodi pertama itu dari psikologi almarhum Pak Dr. Sultan. Pak Sultan Oke, yang di KPI ya. dulu Kaprodi. Terus yang kedua itu Pak Muhammad Nur Sulaiman Syah, Pak Aim. Masih ada sekarang. Beliau sedang S3 di Australia. Oh, siapa sekali ya. Semoga saya juga bisa Amin. Yang ketiga ada Dumai Sana. Beliau sekarang S3 di UIN Surabaya, ambil Surabaya. Terus tahun 2020 baru Pak Fikri masuk. Jadi selama 2017 sampai 2020 itu pergantian Kaprodi 3 kali. Ini 1 tahun sekali. Iya, hampir bisa dikatakan setiap tahun ganti Kaprodi. Pak Fikri itu Kaprodi yang keempat. Asli. Mulai tahun 2020 sampai sekarang 2020. Ini sudah 2020 sampai 2022, kemudian 2022 sampai nanti 2026. Kecuali Pak Fikri ternyata mengikuti jejak-jejak dari Pak Fikri untuk ibu ya. Semoga ya. Ya, Pak. Itu secara singkatnya kayak gitu. Tapi kalau dari 2020 itu kayak Pak Fikri pertama kali ditunjuk oleh rektor, wakil rektor, direktur langsung tuh kayak rasanya wah gimana kok tiba-tiba saya jadi Kaprodi. Apakah nggak ada yang pernah jadi pasolan atau jadi apa latar belakangnya? Ya, jadi Pak Fikri sebelum jadi dosen itu ngajar di MTS pernah, di MA pernah, di SMK juga pernah. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Pernah jadi wakil kurikulum, pernah di bidang siswaan atau siswaan juga. Iya. Jadi memang sebelumnya beberapa kali ikut membantu di madrasah. Jadi untuk kepala sekolah itu tapi sudah punya basic yang Berapa pengalaman ya? untuk jadi Termasuk di jembatan kurikulum. kurikulum itu menurut saya paling rumit sih karena dia menyusun sebuah konsep dari RPP dan yang lain-lain mungkin kurikulum itu ada lagi Pak selain menyusun RPP, soalnya yang saya tahu mungkin dari garis besarnya menyusun RPP. Maka kurikulum itu ya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah untuk pelaksanaan kurikulum di suatu madrasah atau sekolah.
Itu penanggung jawabnya tentang akademiknya di suatu madrasah atau sekolah itu wakaf itu. Kemudian selain itu juga mengatur penjadwalan, membagi atau menyesuaikan mengampu mata pelajaran dengan bidang dari guru-guru yang ditunjuk. Nah itu di bagian wakaf itu. Dulu pas di Jogja, sebelum diputus Pak Fikri di Jogja. Oh yang di STM itu gimana? Iya, Pak Fikri pernah di SMK di Medan Jawa Timur. Setelah dari Jogja kemudian pulang boyong ke Jawa Timur, terus setelah 2 tahun jadi di ngajar di SMK, kemudian balik lagi ke Jogja untuk pulang negeri. Terus setelah lanjut kuliah selesai 2 tahun kemudian pindah ke Kudus. Itu untuk sejarahnya. Yang jelas untuk kenapa kok Pak Fikri jadi apa ya kaget dengan tahun 2020 Pak Fikri baru 2 tahun. 2 tahun dan Pak Fikri tidak jadi biologi dulu. Terus gimana Pak? Dulu itu pertama kan ini di PDMI. Terus kita Pak Bahtiar dari situ. kita terus IPA Pak Bahtiar baru kan baru 2023 ya terus di PDMI nama di IPA. Terus kemudian ditarik di biologi. Berarti Jipanya itu hanya jadi dosen pengajar Iya, ya? dosen pengajar. Kemudian pindah ke biologi dipindah menjadi kaprodi dan itu tidak bisa menolak karena tugas negara. Lihat, benar. Nah, prasyaratnya kaprodi itu salah satunya adalah PNS, pegawai negeri sipil. Di Pak Fikri PNS kan ada yang ASN, Ada ASN, ada PNS, ada P3K, ada dosen tetap non PNS. Tapi semuanya statusnya dosen tetap. Hanya yang menjadi syarat menjadi kaprodi itu waktu itu memang di status saja PNS sampai sekarang seperti itu. Jadi kan dalam waktu yang 3 tahun itu kan ganti prodi sampai 3 kali ya kan? Nah terus waktu dari tahun 2020 ya Pak sampai sekarang, nah itu bagaimana Pak bisa masih tetap Pak Fikri gitu? Iya Pak. Atau memang konsepnya memang 2 tahun sekali atau gimana? Enggak, kaprodi itu mengikuti rektor, jabatan rektor. Jabatan rektor itu kan 4 tahun sekali kalau nggak salah. Nah 2020 itu kan antar waktu di pertengahan masa jabatan rektor ini mendapat tugas jadi kaprodi, kemudian selesai di 2022, kemudian di 2022 Pak Fikri mendapat tugas lagi untuk melanjutkan jadi kaprodi terus sampai harusnya berakhirnya 2026. Begitu. Akhir ini nanti ya gitu ya? Ini 2026 besok, tinggal 1 tahun. Jadi pilihan kaprodi itu dipilih langsung atau ada mutasi? Ada pendaftaran. Oh pendaftaran. Berarti kayak apa Ada pendaftaran dan juga ada penugasan. Penugasan dan ada penugasan. Dan juga melihat prasyarat-prasyarat. Yang kebetulan tidak di biologi saat ini yang PNS-nya baru Pak Fikri. Yang Bapak Ibu dosennya itu ASN. Alhamdulillah sudah ASN semua. Dia PNS pun juga ASN juga sama. ASN tapi untuk di statuta. Jadi prasyarat-prasyarat itu ada di statuta. Jadi ada statuta, ada ortaker gitu. Itu yang mengatur. Oh ini syaratnya ini. Oh ini syaratnya ini. Statuta itu panjangannya Apa ya? Statuta atau ortaker? Ortaker. Statuta itu gini, kayak semacam ADART. ADART enggak ada. Itu statuta. Kalau ortaker itu organisasi tata kerja. Mungkin dalam mendalami suatu pejabat atau merasakan menjadi kaprodi atau menjadi ketua itu pasti kan ada tantangannya Pak. Nah ini tantangan yang mulai dari yang jelas sampai yang samar-samar. Jadi tantangan yang Bapak alami itu sebagai kaprodi itu apa?
Tantangannya banyak. Apa tantangannya dari dosen sendiri yang Iya. kan biasanya kan dosen ada kayak penelitian lanjut itu apa yang apakah yang mengurus dari Kaprodi atau di sendiri lain atau gimana Pak? Atau tantangannya dari mahasiswa sendiri Iya. kan? Mahasiswa. Kaprodi itu ujung tombak yang berhadapan dengan mahasiswa kan Kaprodi. Ujung tombak baik ngurusi mahasiswa, ngurusi dosen, ngurusi tentang prodinya sendiri baik secara internal maupun untuk eksternal. Dan alhamdulillah kita diberi backup solid, mahasiswa, dosen semua berkontribusi saling bahu-bahu untuk membesarkan prodi. Dan perlu diketahui juga untuk keluar Hadis Biologi itu nggak ketinggalan. Hadis Biologi itu aktif di KPBI, Konsorsium Pendidikan Biologi Indonesia, itu asosiasi untuk kumpulan para kaprodi di perguruan tinggi baik yang negeri, swasta, umum maupun keislaman. KPBI itu pendidikan. Keren sekali. Terus Iya. Bilang gigi. Iya. ada juga asosiasi yang PTKI, kita keagamaan Islam. Ada kumpulan dosen-dosen atau kaprodi PTKI ada juga, dan kita juga Pak Fikri. Pak Fikri sekarang ini jadi waktu di asosiasi PTKI. Jadi ketua umum, Wakil ketua ketua umum berarti di bawahnya ya. Kita kan masih ada Tapi kan masih site-nya. Iya. Pak Didi waktu itu saat sekretaris menjadi sekretaris umum. Sekretaris umum. Ya. Jadi tantangannya bisa dari dalam, bisa jadi yang semua mahasiswa kan berapa sudah sampai ratusan ya sekarang Iya. ya Pak, dalam BPI 100 lebih itu punya pemikiran sendiri, punya apa ya, permasalahan juga masing-masing juga. Insya Allah semua kalau memang itu disampaikan dan kita bisa membantu itu salah satu solusinya ya dibantu. Jadi tantangannya banyak sekali karena menjadi ujung tombak dan Bapak harus bisa menyelesaikan tantangan-tantangan. Menyelesaikannya sebenarnya tidak Pak Fikri sendiri karena memang apanya banyak kan, Iya. variabelnya banyak, bisa dibantu dari akademi, bisa dari dekanat, bisa dari rektorat, bisa dari tata usaha teknik, dari keuangan, bisa jadi variabelnya banyak. Saat ini berkaitan dengan akademik, Pak Fikri langsung kontak akademik. Saat ini berkaitan dengan keuangan, Pak Fikri kontak keuangan. Saat ini berkaitan dengan fakultas, Pak Fikri harus koordinasi dan meminta arahan Pak Fikri seperti itu. Jadi nggak waktu saya diselesaikan sendiri nggak mungkin. Iya. Berarti ada bahu-bahu ya Pak, saling membantu. Iya. Jadi yang membuat Pak Fikri bangga di biologi ini apa Pak? Kan dulu kan pernah di PGMI atau Iya. di Pak, apakah Pak Fikri bangga menjadi dari bagian biologi atau karena tidak sudah di Kapolri? Apalagi dari tahun 2020 Ah, dari sampai 2020 sekarang. sampai Jadi sekarang. Kan kalau dari suka duka kan pasti ada yang bangganya. Berbangga ya, mungkin suka duka bangganya itu. Pak Fikri kan memang S1-nya bikin biologi. Jadi kan ibarat kata itu intimasi proses tapi itu di jalan yang lurus. Jadi kalau mau PGMI mencong-mencong itu Ya nggak apa-apa. Ya satu pengalaman tapi ya Pak. mau pengalaman. Jadi kalau di PGMI kan masih ada, di sana ada IPA. Biologi itu bagian dari. Di Tasdis IPA juga sama. Di Tasdis IPA juga ada dosen biologinya juga. Ada mata kuliah biologi juga. Nggak kok terus akhirnya fanatik gitu nggak, tapi bersyukur dan dia sangat bangga. Alhamdulillah S1-nya pendidikan biologi, S2-nya itu pendidikan sains konsentrasi biologi, terus sekarang bekerjanya di pendidikan biologi. Pak Fikri tadi itu story saat Pak Fikri praktikum hampir 20 tahun yang lalu. Pak Fikri masuk tuh 2006 Masuk kuliah. Oh, saya baru lahir ya. Jadi coba Oh, lihat story Pak Fikri itu sangat berbeda. Itu hampir 20 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu. Sudah lama sekali berarti ya. Ya.
jauh dari ada ini. Kecil. Kecil. Berarti sangat berani berarti. Ya karena tugas dan nggak bisa menolak. Ya, tapi waktu saya fanatik saya harus jadi apa? Karena itu tugas. Iya. Kalau terkait visi tadi biologi, nah sebenarnya visi itu arahnya kemana sih Pak? Statis biologi gini, untuk keprodian itu perlu diketahui bersama. Untuk keprodian itu keprodian itu hanya memiliki visi keilmuan. Jadi Pak Pik itu bertanggung jawab bertanggung jawab pada akademik keilmuan prodi. Kalian pernah lihat stempel prodi? Iya. Stempel biasanya di surat-surat itu. Nah, ada? Ada ya. Biasanya kalau acara apa pakai stempel. Ada ini? Kalau Iya. acara-acara gitu bisa. Nggak ada. Iya, nggak ada. Waktu Adanya yang fakultas. tanda tangan Pak Fikri itu nggak Nggak ada. ada. Cuma yang di fakultas Iya, saja. karena kita memang tidak terus habis itu terjadi di keilmuan prodi. Nah, jadi untuk visinya itu menghasilkan sarjana pendidikan biologi yang humanis, aktif dan produktif, berwawasan sama-sama. Jadi tidak menjadi hanya sarjana pendidikan biologi toh, Iya. itu kan standar. Sudah UNES ada, kampus-kampus lain ada. Iya. Ya, yang di sini yang membedakan adalah kita berwawasan Islam humanis, beda ini humanis, yang aplikatif, gimana buat media itu, yang produktif, dengan kegiatan-kegiatan kalian yang Bisa menghasilkan suatu karya. karya. Seperti tadi menghasilkan pendidikan biologi yang berwawasan Islam. Ini sesuai dengan visi dari UIN Sunan Kudus, dari Fakultas Tarbiyah, kita mengikutinya dan diturunkan menjadi visi keilmuan. Jadi kita di biologi di prodi nggak ada visi, misi nggak ada. Iya. Adanya visi keilmuan. Berarti udah beda ya antara visi dan keilmuan. Beda. Kalau visi, misi itu kelembagaan. Jadi nanti syaratnya pelaksanaannya, terus kemudian pegawainya, dosennya, sebagainya itu menjadi tanggung jawabnya. Tapi ini tidak. Kita tuh di bawah tanggung jawabnya fakultas. Kita hanya bagian di keilmuan. Makanya namanya visi keilmuan. Berarti yang punya visi misi itu fakultas. Fakultas, kemudian itu dalam IAIN atau sekarang universitas, UIN, punya visi dan misi. Nah, kalau untuk bagi mahasiswa kan kalau daftar ya Pak, daftar biologi kan hanya ya udah mau biologi aja karena mantunya ini gitu kan enak-enak. Nah, sebenarnya mereka itu kayak belum tahu apa sih visi, apalagi tadi ya visi keilmuan juga kan mahasiswa kan belum tentu tahu ya. Nah, apakah mahasiswa biologi itu wajib memahami seperti itu atau gimana? Ya, jadi memang kalau di masyarakat luas, kalau masuk ke prodi pendidikan biologi ya jadi guru biologi. Iya. Itu nanti masuknya ke profil lulusan. Nah, kemudian saat sudah masuk, itu diwajibkan wajib untuk semuanya, baik mahasiswa, tenaga pendidikan atau teknik, kemudian dosen itu memahami visi keilmuan prodi. Itu tadi saya sampaikan yang unggul di bidang Islam. Kalau masyarakat mungkin pahamnya ya profilnya, profil lulusannya sebagai pendidik atau guru biologi itu. Tapi di sekitar profil lulusannya ada dua kan. Jadi sebagai pendidik sama sebagai wirausaha. Saya bidang pendidikan biologi. Kalau sebagai laboratorium itu bisa. Mungkin yang lebih tepatnya sebagai laboran. Bisa, sebagai laboran bisa. Tapi untuk menjadi laboran itu biasanya itu perlu sertifikat khusus. Sertifikat laboran. Itu mahasiswa biologi kalau ada pelatihan itu biasanya Pak Fikri share. Ada pelatihan menjadi pelatihan dasar laboratorium itu ada. Pak Fikri share biasanya. Itu dari luar. Kita punya kerjasama dengan pihak luar. Untuk yang di itu saja, untuk di kurikulum itu tidak.
Belum, karena laboran itu vokasi. Vokasi itu teknik. Enggak, jadi kita ke arah kependidikan. Jadi ingat mata kuliah Pak Fikri teknik modern Ya itu di strategi pembelajaran biologi ya benar. Karena kan ya mata kuliah yang saya pelajari kan mempelajari pendekatan strategi itu kan sangat ya penting sekali lah bagi calon guru untuk memahaminya. Tapi kalau menurut saya itu kalau misalnya nggak perlu pelajari ya Pak, yang pelajari sedikit, tapi yang penting kita paham materi itu gimana Pak? Jadi gini, mungkin yang Mbak Eka semester 5 ya, sudah mengikuti Sudah. Nah, seorang guru itu harus memiliki 4 keterampilan. Pertama, pedagogik, mengajar, penampilan keterampilan pedagogik, keterampilan sosial, keterampilan personal, sama keterampilan profesional. Profesional itu terkait pemahaman materi, pedagogik itu terkait bagaimana cara mengajar. Itu makanya harus ada strategi belajar biologi. Kemudian keterampilan individu itu makanya ada kegiatan-kegiatan gimana lewat HMS itu ada public speaking, latihan kepemimpinan, latihan keorganisasian. Kemudian ada keterampilan sosial, bisa bersosialisasi baik dengan mahasiswa, dengan tadi, dengan sesama dosen, dengan pimpinan seperti itu. Jadi guru itu harus memiliki 4 kemampuan, keterampilan. Jadi itu yang tidak dimiliki oleh biologi murni. Jadi kita punya 4, yang biologi murni itu kemampuan profesional. Mereka materinya. Apakah di pendidikan biologi materinya kurang? Tidak. Dosen-dosen kita dosen-dosen biologi murni banyak. Yang dokter ya. Yang biologi murni itu ada buat alumni UGM. UGM Anjar Matiti, alumni UGM. Ada Bu Adika Warda, alumni Undip. Buat ini juga biologi murni ya? Biologi murni S2-nya, yang biomed. Ada juga Pak Santos Jalil itu S3-nya biologi murni. UGM juga. Jadi separuh dosen kita itu biologi murni. Itu tidak ada anak biologi berarti biologinya, materinya, konsepnya kurang. Insya Allah bisa biologi. Jadi seimbang antara pendidikan maupun konsep biologi. Ini kan berkaitan dengan sistem ya Pak. Jadi kan sistem itu sesuatu yang kayak tertekan, maksudnya emang sudah distruktur begitu sehingga mungkin untuk kebebasan itu berkurang ya Pak. Jadi kan ada satu ya dosen katakan itu kayak ya saya itu sebenarnya capeknya itu bagian kayak sistem pengisi LKS. Itu sebenarnya kan harusnya itu kayak ngajar ya tinggal ngajar yang penting mahasiswanya paham tapi kita harus gini kayak yang buat saya capek itu di sistemnya. Jadi sistem itu seakan-akan itu malah mengkentang gitu Pak. Itu gimana tanggapannya Pak? Jadi ya bukannya saya agak suka sistem tapi kadang itu sistem malah membuat kita itu tidak bebas dan juga mahasiswa yang di sistem itu kadang juga tidak bisa berpikir dengan bebas. Jadi sesuai sistem itu ada alurnya itu gitu aja nggak ada kayak nggak ada tanya-tanya atau nggak ada pemikiran yang berkembang lain. Yang penting sistem bagus, cuman terlalu ikut sistem juga capek gitu pikirannya. Mas Hani, Mbak Eka pakai seragam biru itu kira-kira kenapa? Yang karena ya emang seragam dari Selasanya dan biologi ya. Seragam dari Selasanya itu sistem. Mas Hani, Mbak Eka pakai sepatu kenapa harus pakai sepatu? Kan enak pakai sendal. Tapi dalam etika perkuliahan kan kita menuntut ilmu kan ya memang bukan nggak ada peraturan harus memakai sendal sepatu ya, tapi kan kalau dalam pendidikan perkuliahan lebih sopan, lebih mahasiswa gitu. Itu sistem. Mas Hada ini jam 7:30 masuk, 9:30 ganti masuk lagi di ruang V19, 12:30 masuk lagi di V26, 2:30 masuk lagi ganti lagi di V13. Ada bel? Nggak ada. Itu sistem. Jadi tidak bisa kita terus akhirnya
sistem itu mengungkang kita. Justru dengan adanya sistem itu kita jadi teratur. Iya. Terus misalnya lagi, kita nggak bisa bebas. Apakah yang bebas itu mesti menarik? Bahkan orang-orang barat itu sangat kagum dengan orang-orang timur dengan adat ketimurannya. Kalau orang Islam dengan ini setiap sekian jam ada ibadah sholat, setiap sekian waktu ada sistematis banget. Jadi yang tadi ada ya gini, bahasanya mungkin bukan sistem, tapi lebih ke administratif. Bukan sistemnya, administratif. Dan kalau guru itu juga ada administratifnya, membuat RPP juga. Dosen juga sama membuat RPP. Kenapa harus buat RPP atau membuat RPS? RPS itu kan rencana. Nah, kalau kita nggak buat rencana, gimana kira-kira pembelajaran selanjutnya? Kalau tidak disetting rencana, Tidak terstruktur ya. nanti akhirnya bisa melenceng kemana-mana, bisa nggak fokus ke tujuan awal. Tapi memang PR kita itu adalah administrasi untuk guru, dosen itu memang berat. Nah, memang banyak. Tapi bukan sistemnya, itu administrasi. Ya, administratif atau administrasinya. Jadi kalau sistem lebih umum gitu. Iya. Sistem itu lebih ke tatanannya. Kalau administratif itu memang, tapi memang dibutuhkan. Nah, coba kalau ngajar nggak pakai rencana. Ini ada rencana nggak acaranya? Ada rencana kan? Ada draft pertanyaannya. Iya. Nah, itu harus membuat dulu. Siapa yang mengharuskan? Biar kita nanti bisa maksimal saat melakukan interview atau melaksanakan podcast ini. Jadi mungkin lebih ke administratif. Dan memang berat, dan itu memang harus ada seperti itu. Dan mungkin nanti ya kayak gitu, administrasinya memang seperti itu, dan memang harus ada seperti itu. Kalau enggak, nanti gimana ngeceknya ini? Nah, selanjutnya nih, apakah ada sih tips dari Bapak Kapoldi, Pak Fikri untuk mahasiswa teknik biologi biar mereka itu siap bersaing di dunia kerja, baik sebagai guru ataupun profesi lain? Karena kan ada yang lulusan, karena itu ya Pak, dari kasus-kasus yang terkini itu banyak lulusan sarjana pendidikan itu nggak sesuai passion mereka. Menguasai materi. Iya, bisa jadi malah saya tuh pernah baca kasus Pak Detito. Itu ada kasus di mana ada sarjana teknik, ada sarjana pendidikan juga, termasuk guruan, PAUD, itu ada masuknya yang nggak sesuai kerja mereka. Gitu. Jadi memang profil kita di set menjadi pendidik atau calon pendidik biologi dan wirausahaan dan pendidikan maupun bidang biologi, itu setting kita, itu tujuan kita. Tujuan ini akhirnya memaksa kita melaksanakan serangkaian kegiatan, kurikulum, pembelajaran yang mengarah ke agar tercapainya tujuan itu. Masalah di luar itu di luar itu, jadi gini. Kalian pernah dengar nggak lulusan kampus ternama, bukan kampus saja gitu, kampus umum di Jawa Barat, kalau nggak Bogor ya di Bandung, yang mayoritas lulusannya jadi pegawai bank? Pernah dengar? Belum pernah. Nanti saja. Banyak kan lulusan bidang pertanian menjadi pegawai bank. Bisa ya, kayak fast track banget. Ya, itu makanya. Tapi ini sendiri pernah daftar sebagai bank? Iya. Akhirnya gimana Pak terus? Akhirnya pas saat wawancara terakhir dengan kepala cabangnya itu, jadi karena belajarnya kurang, dia nggak bisa lulus. Jadi sudah tahap sudah terakhir dengan kepala cabang itu mentok bisa, dan itu memang akhirnya Pak Fikri itu. Karena bank konvensional seperti itu, tapi ya nggak masalah. Jadi gini, untuk tipnya para mahasiswa itu saat di kampus ini, meskipun ada tracknya yang mengarah ke tujuan tadi, pendidik maupun
sebagai wirausahawan. Tapi kalian punya hak untuk mengembangkan bakat dan passion kalian, minat kalian. Ya, ada ini Pak Fikri lihat bakatnya ini di berpikir atau berpikir kritis. Ada juga punya bakat di ini stand up. Dan Ada juga yang kreatif di bidang modeling, di bidang fotografi. Terus silakan dikembangkan. Tipnya untuk para mahasiswa itu. Jadi jangan sampai karena kuliah terus akhirnya passion kalian, minat bakat kalian tuh tidak tersalurkan. Jangan sampai di biologi di wadah itu yang suka pertanian ada bio green, suka musik ada biomusik, suka tari biotan, suka olahraga bioyoga, difasilitasi. Nah, itu dimanfaatkan karena kita nggak tahu ini kata-kata Pak Fikri dulu pernah dapat kata-kata ini yang kita nggak bakal tahu kita akan terlempar di belahan bumi mana suatu saat nanti. Iya. Pak Fikri itu nggak kebayang sampai itu. Jadi dulu ngadunya sampai mana? Ganti waktu di Jogja. Oh, di Jogja. Pak Fikri itu di Jogja dari 2006 sampai 2018. Oh. 2017. Berapa tahun berarti? 11 tahun. 11 tahun. Lama banget. Jadi sampai sekarang pun kalau liburan pengennya ke Jogja. Jogja itu istimewa. Ini di Jogja itu cuma ke Sleman, Sleman. ke Tambalan. Ya, Klaten. Jadi tadi tipnya satu, kembangkan minat bakat kalian. Karena sekali lagi nggak akan tahu saat lulus nanti akan terlempar ke belahan bumi mana, akan menjadi apa nggak ada yang tahu. Tapi tetap tracknya yang sudah di set di kurikulum tadi biologi diikuti. Dan diselesaikan. Banyak yang akhirnya maaf kemudian karena kesibukan ikuti passionnya mungkin suka atau lainnya passionnya bekerja, tidak suka bekerja akhirnya nggak diselesaikan. Emang sekali. Jadi makanya kalau bisa dimaksimalkan di perkuliahannya, diimbangi dengan jangan melupakan minat bakal passionnya sama. Itu tetap. Soalnya apa? Bisa ikut UKM, Formawa, ataupun komunitas-komunitas yang ada di Politeknik Biologi. Baik, jangan jadi apa kuliah kampus, jangan ya, dimaksimalkan itu. Ini untuk nanti untuk para mahasiswa semuanya itu bisa. Tipnya kembangkan minat seperti itu. Ya. Mungkin ada tips lagi ya Pak, biar mereka itu bisa bersaing di dunia kerja atau sebagai profesi lain Pak. Jadi mungkin bisa kasih tips untuk mahasiswa itu gimana kita bisa bersaing di dunia kerja atau di dunia profesi lain. Soalnya kan mungkin kalau yang kita tahu kan kuliah umum itu biasanya ya kuliah di perguruan tinggi negeri umum itu kan biasanya lebih banyak cabang kerjanya. Itu mungkin bisa kasih tips bagaimana kita sebagai mahasiswa yang di keislaman itu bisa bersaing di dunia kerja atau profesi yang lain. Apalagi kan kita Gen Z kan, otomatis kan paling banyak banget. Jadi karena Gen Z dan eranya digital ya kuasai digital. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya prodi sudah memfasilitasi. Silakan ikut program MBKM. Oh iya, yang kemarin ya. Program MBKM itu semester 5 itu di luar prodi tapi masih dalam Uniswan Lubus. Iya. Ini memberikan kesempatan untuk bersosialisasi, mempelajari ilmu baru di luar prodi teknik biologi, tapi masih linear dengan mata kuliah di teknik biologi. Jadi kayak Kalau iya. jadi mata kuliah yang misalnya jadi di fakultas lain itu kita pelajari. Enggak cuma pelajari, kuliah di sana. Kuliah di sana. Kuliah di sana. Tapi itu kurikulumnya sudah disesuaikan dulu. Sudah disesuaikan, terus ini apa ekuivalen linear dengan mata kuliah ini. Terus sudah ada MOU-nya. Dan alhamdulillah itu sudah jalan. Yang kedua, di semester 6 ini yang belum ada atau nggak ada di prodi lain di fakultas program magang MBA. Iya, di prodi lain belum aja ya. Di prodi lain adanya magang ke pendidikan, istilahnya asistensi mengajar, asistensi
program asistensi mengajar di sana MSP. Nah kalau magang ini di wilayah-wilayah di perusahaan, di instansi pemerintah, di CV, jadi langsung ke pengalaman kerja, langsung ke dunia kerja. Nah, tipnya lagi silakan ikuti untuk mumpung ada fasilitas. Tidak bayar itu. Ya, istilah berarti yang mengatakan berarti dari kampus, Dari prodi. prodi sendiri. Prodi yang otomatis itu dari kampus atau pantangan dari kampus. Jadi bintang lulus dari fakultas tarbiyah, terus kemudian di prodi teknik biologi dalam bentuk magang. Itu magang kita magang ikut MPKM. Gitu. Dan ini Pak, selanjutnya nih, kami tadi kan nge-share di Instagram ya terkait bincang-bincang dengan Kaprodi. Nah, di sini tuh ada beberapa mahasiswa, termasuk ada mahasiswa baru juga yang komen itu sangat antusias sekali dan punya tumpah beberapa pertanyaan. Iya. Nah, yang pertama ini, gimana sih caranya kita biar bisa menguasai sebagian besar materi yang diberikan dosen? Dan ketika ada laprak itu kira-kira tuh dimulai dari semester berapa sih Pak? Oke. Jadi sebenarnya gini, ada beberapa hal sebenarnya ini sudah Pak disampaikan ke semua angkatan, yang Pak Akbar. Jadi cara belajar yang biar penguasaan materi maksimal. Kalian pernah dengar kata temukan O? Iya, pernah di mata kuliah Pak Fikri. dasar. Iya. Pokoknya yang macam Awal satu. ya, masih Mata ingat. kuliah Pak Fikri itu Pak Fikri ajarkan bagaimana biar menguasai materi itu temukan O. Jadi sebelum kuliah caranya sudah mempersiapkan diri dulu, menemukan O-nya tadi. O itu maksudnya gini, misalnya ada ini belajar tentang sistem reproduksi. Nah, ternyata bagian-bagian sistem reproduksi adalah 1, 2, 3, mana? Itu kan versi O-nya Hadani. Itu kemudian saat kuliah itu dikonfirmasi ke Bapak Ibu dosen. Apakah benar ini toh? Jadi kuliah itu tidak hanya datang terus duduk-duduk, atau bertanya atau apa, tidak. Tapi membawa konsep yang sudah disiapkan sebelumnya. Atau dipertanyakan. O-nya dikonfirmasi. Setelah itu diluruskan sama dosen, misalnya ada yang kurang pas, luruskan. Setelah itu dari dosen itu tadi juga setelah pulangnya dibuka lagi, temukan O baru lagi, O baru dari dosen. O itu gini, misalnya Hadani menemukan konsep gini, sudah pernah bedah itu kadal Sampel 3 dulu. Kadal 5 kayaknya. kadal jantan atau kadal betina, atau cicak jantan atau cicak betina? Betina. Iya. Betina. Burung juga. Di kadal itu ada namanya hemipenis. Penisnya ada 3. Ini maaf, ini bukan berarti tak bukan. Kita berbicara di biologi. Di kadal jantan itu ada penisnya 3. 1 penis utama dan 2 hemipenis. Mulai coba disearch hemipenis atau sekarang sih itu tuh. Ternyata penisnya 3 ya. Itu O. Nah, O itu seperti itu. Ketemu suatu konsep baru yang akhirnya kita bisa. Dan itu rasanya enak sekali, senang sekali. Kayaknya kalau Kenapa ada? Iya, jadi termasuk organ jantan ganda. Hemipenis ada Iya. 3. Itu akhirnya dulu dari praktikum di pendidikan biologi masuk 2006 itu masih teringat sampai sekarang. Karena apa? Karena menjadi O. Menjadi O. Ada Gambarnya seperti ini. kanan kirinya kan ada 3. Iya. Nanti pas kemarin kebetulan praktikumnya yang dibedah yang betina ya. Iya, betina. Nanti coba bawa yang jantan. Seru banget. nyari kodenya gimana sih? Iya, kalau dulu aku itu nyarinya beli. Iya, Ada di Bali, burung juga, ada juga. Itu kan. Jadi ternyata banyak hal menarik kosong. Jadi tipsnya untuk yang tadi tanya di Instagram itu silakan temukan O. Baik sebelum berangkat kuliah
maupun setelah mendapat perkuliahan dari dosen. Jadi O-nya double. Dan O itu kalau sudah sampai ke O, itu insya Allah nggak cepat hilang. Gitu, itu tipnya menguasai materi. Yang kedua, kapan lo mulai praktikum? Iya. Kamu sudah praktikum belum? Saya praktikum itu semester 2. Semester 2. Semester 1 itu ada manajemen dan pengelolaan laboratorium. Gue ada, tapi demonstrasi terkait dengan bagaimana membawa mikroskop, bagaimana mengatur fokus, itu sudah praktikum juga. Praktikum yang paling dasar, itu dasar-dasar dari sebelum melakukan praktikum berikutnya. Sudah ada laporannya belum itu? Semester 1 itu? Laporan? Sudah. Sudah, berarti semester 1 sudah ada. Semester 2, semester 3 nanti semakin bertambah. Semester 5 ada berapa praktikum? Yang MGU ini kan nantinya akan ada praktikum juga mungkin. Terus untuk sejauh ini itu Ada 4 sampai 5 mungkin ya? Iya, Karena mungkin. biasanya setelah mid praktikum itu, jadi teori dulu, tuntas, baru kegiatan praktikum. Dan ini berapa praktikum? Kalau ini itu ada fisiologi tumbuhan, ada fisiologi itu prakteknya kita langsung ke lapangan saja. Misalnya kita mempelajari bagaimana sih cara menyembelih ayam yang benar. Itu Keren banget itu. Nah, itu gaji ya. Nah, terus ada apa lagi ya? Bu Irma, biokimia itu masih ada mempelajari molekul dan sel. Mungkin Pak Andi ada struktur perkembangan hewan. Jadi kita mungkin disuruh yaitu nyari reptil, kadal, kodok dan lain-lain itu mandi. Terus ada Kalau semester 3, 4, 5 itu sudah mulai 4 sampai 5 mata kuliah itu ada praktikum. Ya, semester 3, 4, 5, 6 itu sudah mulai banyak. Jadi ya memang tag salah satu walunya ya, bercandanya anak biologi. Anak biologi itu nggak bercerita, tapi banyak praktikumnya atau banyak itu sangat itu sudah normal. Jadi anak biologi sudah tergembleng secara alam dengan data itu sudah tergembleng. Insya Allah kalau terjun ke dunia kerja udah nggak shock ya Sudah Pak. tergembleng. kayaknya semua FMIPA kayaknya. Iya. Itu soalnya saya punya teman dari Undip tuh dia kimia itu besar terus ya Allah praktikum bahkan mengerjakan praktikum tuh pas di matkul Praktikum juga. di matkul biasanya main Pak. Kalau praktikum tuh kan dia kan biasanya mata kuliah sendiri Pak, jadi misalnya ada SPH terus praktikumnya SPH gitu Pak. Di FMIPA yang lain tuh gitu, jadi mereka tuh setiap praktikum tuh pasti kan ada namanya mata kuliah kayak praktikum itu Pak buat apa itu kan mereka capek semester 1 itu Pak mereka itu. Atau prodi lain kawan kayak ya udah masih jalan santai gitu. Masih jalan Di biologi santai. udah gede-gede. Masalah. Ada dong yang apa namanya itu pisau yang tajam itu dibuat dari tanpa dipukul-pukul, tanpa ditekan-tekan, tanpa dibakar dulu, tanpa dipandu itu bisa. Jadi kayak memahat berapapun itu dia harus dipahat bagaimana membuat karya yang bagus Iya. Dipukul ya. Tapi bukan ada pukulnya jangan petir ya, bukan dipukulkan. Iya. Di tugas Analogi saja ya, itu nggak ada. Kalian kalau melihat dosen-dosen di sekolah nggak banyak yang bercerita kan? Ngasih tugas. curhat sih biasanya. Ngasih tugas atau praktikum. Gitu. Banyak yang bercerita. Oke lanjut. Menurut Bapak Fikri sendiri nih ya, anak yang aktif berkembang di organisasi itu termasuk prestasi atau hanya pindah di bidang akademik aja? Jadi gini, untuk prestasi itu kan ada dua, akademik maupun akademik. Pak Fikri lebih condong kemana? Pak Fikri condong yang bisa menyeimbangkan dua-duanya. Akademiknya bagus, non akademiknya bagus, organisasi itu banyak. Kenapa? Karena ini tadi Pak Fikri sudah menyampaikan ada keterampilan personal dan keterampilan sosial. Jadi calon guru itu punya dua ini yang harus dimiliki. Berorganisasi mendukung ini. Personal maupun sosial. Kemampuan keterampilan personal maupun keterampilan sosial.
beda kelihatan yang ikut beraktif di organisasi HMPS misalnya saat micro teaching, saat PLP, saat KKN itu dia sudah luas, sudah gampang beradaptasi. Kalau tidak aktif di organisasi biasanya agak beda. Tapi terus bukan berarti lebih bagus yang pastinya tidak juga. Aktif dulu saya tapi ternyata pas didiknya nggak bagus, ya nggak cocok Pak Fikri. Dia masih gimana? Pak kan HMPS kan terbatas Pak. Salah satu caranya kan HMPS itu sering mengadakan oprek untuk panitia-panitia. Silakan itu mahasiswa teknik biologi yang nggak aktif di HMPS boleh ikut untuk melatih berorganisasi. Ada UKM, ada ormawa yang lain, baik intra maupun itu silakan ikut. Nah, jadi organisasi itu tidak hanya MPS toh, banyak sekali di kamu kan sampai di akal sudah diperkenalkan. Itu silakan diikuti, boleh. Nah, itu jadi jangan akademik saja atau jangan organisasi saja. Oke. Nah ini ada pertanyaan yang sangat relate ya terkait anak biologi yang ditanya ketika merasa salah jurusan. Kemarin waktu LKO ya, LKO itu. Nah itu ada yang bertanya gini kepada Pak Badir juga, Pak gimana cara kita mengatasi kalau kita tuh salah jurusan ternyata anak biologi gitu. Nah itu lanjut atau keluar atau gimana? Karena kan kalau lanjut takutnya kan ya kayak mogok atau gimana? Atau nggak kuat? Nah, tahunya salah, justru salah tujuan, tidak sesuai dengan passion saya. Kalau belum selesai gimana caranya? Mungkin Merasa dari tengah jalan lo merasa kayak ya Allah aku udah capek, aku udah kuat. Capek kan bisa istirahat. Ada mahasiswa itu punya hak cuti. Dia semester. Kalau capek istirahat, tapi tidak berhenti. Istirahat. Tapi kalau saat saya sudah menjustify, wah ini nggak passion saya nggak cocok di sini, itu berarti apa ya? Atau menganggap salah jurusan? Nggak ada, karena belum selesai. Karena belum selesai kok. Belum selesai. Kenapa nggak dinikmati? Coba sampai selesai dulu. Nanti coba salah nggak? Nah, nggak sekali lagi karena kita nggak tahu nanti akan terlempar di belahan mana atau terlempar di pekerjaan apa. Nggak ada yang tahu. Kenapa nggak dinikmati? Nanti kalau contoh itu dinikmati aja. Kalau capek istirahat. Coba tunggu aja dulu sampai lulus. Coba nanti buktikan. Ini salah nggak? Kalau salah silakan juga yang lain. Oh enggak. Kamu sesuainya apa enggak? Tapi kalau biasanya sudah sampai semester 3, 4, 5 itu udah enjoy nanti. Menyesuaikan. Udah menyesuaikan. Biasanya itu masa-masa sulitnya tuh di semester 3. Metode 2, 3. gampang. Nah, ya, menikmati nanti. Selanjutnya menikmati kalau memang yang kalau dari aku sendiri paling gedebuk-gedebuk di semester 3, enggak 4. Ketiga karena SKS-nya penuh 24 SKS. Kalau teman-teman 5 berapa SKS? 20. Semester 5 itu 22 ya. Sedikit berkurang. Semester 6 cuma 20. Jadi nanti tolong dijawab itu untuk yang tanya di Instagram bisa dijawab. Coba dulu sampai selesai kalau ingin tahu ini salah juga. Atau kalau memang capek ya istirahat dulu boleh. Karena kalau nggak dicoba juga nggak tahu. Lainnya merasa awal-awal kayak semester 1 kan baru belum istilahnya belum nyemplung. Masa kalian SMA. Ini tugasnya HMS itu biar menjadikan suasananya itu enak. Bisa nggak ya? Bisa, saya bisa. Bisa ya. Sampai bertahan di semester 5 itu kan karena juga biasa karena dibuat enjoy dengan keadaan dengan sistemnya, dengan dosen-dosen. Ada nggak Pak yang membuat kita itu kayak kaget dalam artian praktek apa biologi misalnya ternyata biologi itu waktunya sudah mendunia kalau gimana atau ternyata dari dosen-dosen yang lain biologi itu paling dosennya paling serius atau gimana sih? Iya, atau itu saya mendengar ya dari teman saya katanya tuh kalau di prodi lain sistem belajar mereka itu aman-aman aja Pak, seperti biasa.
Terus di biologi itu katanya belajar itu paling kenceng sampai akhirnya bertumpuk-tumpuk gitu kan. Kayaknya IPA harusnya nggak kayak gitu. Kayaknya sih, tapi kalau biologi kalau bisa ya mungkin sampai tersendiri dari Iya. biologi. Jadi sebenarnya sudut pandangnya. Jadi pernah dengar istilah ini ya. Jadi rumput tetangga lebih hijau. Iya. Terus ada istilah lagi wang sinawang. Tapi ini rasa sama, semua sama. Yang tidak ada yang itu tidak ada. Jadi masalah ini berat atau tidak, belajarnya kenceng atau tidak itu tergantung mindsetnya, ya, mindsetnya dari masing-masing mahasiswa. Kecenderungannya mahasiswa sekarang itu kan pengennya yang instan, yang cepat, yang santai-santai. Bisa nggak? Bisa. Kita di biologi itu bisa santai-santai itu. Pas liburan, Iya. pas liburan tetap bisa santai. Itu jadi kalau fun fact-nya kita di biologi itu yang tidak diketahui, ya, tidak diketahui oleh banyak. Kita tuh sudah ya kita mungkin karena keluar soundnya keluar kurang, ya, kita tuh sudah jadi Pak Vicky sama Pak Prabu itu aplikasi pertama baik, ya, karena dulu tuh A, B, C, D kita dapat baik. Terus sekarang kita dapat unggul karena hanya beda indikatornya unggul, baik sekali, baik, cukup kalau salah. Nah, jadi kita sudah itu yang tidak apa ya tidak diketahui, belum banyak diketahui karena memang mahasiswanya sendiri juga belum banyak tahu itu. Iya. Itu yang baik. Kalau fun-nya ada fun-nya. Berarti terpisah antara Apanya? Fun-nya itu anak-anak biologi itu mesti tampil beda. Apalagi kalau hari Selasa itu, Pak Vicky itu seneng. Ini para seneng Pak Vicky lihat anak-anak biologi berseliweran pakai baju biru, seneng Pak. Itu fun. Ciri khas, nggak ada duanya. Iya, Nggak ada yang nyamain sama sekali. Dari 26 prodi S1 di UIN terus nggak ada yang nyamain, warnanya biru. Adanya dongker Hampir kayak dongker, coklat, hitam, merah, tapi yang biru nggak ada. Itu yang bikin Pak Vicky itu juga Pak Vicky itu bisa melihat mahasiswa dari perpus ini, dari Usuluddin kelihatan. Kalau nanti kapan-kapan kalau main ke ruang Pak Vicky kasih lihat. Ini jendela ini bisa melihat spray kemana-mana. Itu fun-nya. Kita biru-biru. Iya. Tuh, fun-nya itu. Nah, kalau bisa nih, Pak Fikri untuk memberikan satu pesan kepada mahasiswa biologi agar mereka tuh terus semangat menuntut ilmu sampai akhir. Karena kan biasanya itu di pertengahan semester kayak udah ada yang loyo, udah ada yang nggak mau semangat lagi. Karena mereka akan merupakan pesan dari dosen-dosen mereka. Karena kan setiap mata kuliah, setiap perkuliahan kadang itu ada dosen yang menyampaikan pesan tidak tersirat gitu, kamu tersirat gitu. Jadi gini, saat S2 di Jogja itu Pak Vicky mendapat kata-kata ini keren. Jadi satu kata yang itu sangat memotivasi. Ternyata memang beliau itu kan ada kakak tingkat kalian itu beberapa yang melanjutkan S2 di UNI di alma mater Pak Vicky dulu. Itu ternyata masih sama kata-kata yang diberikan kepada mahasiswanya itu sama. Kata-katanya adalah masa nggak bisa, masuk rumah guys. Sangat motivasi. Itu menantang. Iya. Pertanyaan tadi menantang. Masa itu aja nggak bisa. Dulu dosen Pak Vicky mengatakan seperti itu ke Pak Vicky. Jadi akhirnya setengah semester terus mulai ngomong. Coba diingat, masa saya nggak bisa selesai sampai akhir. Masa saya nggak bisa ngerjain tugas laporan. Masa kita aja nggak bisa. Itu keren itu kata-kata masa itu aja ya. Di Kawaf ini dulu ada tulisan besar masa gitu aja masuk belum naik guys. Jadi kan kalau pikirannya terbesit kayak aku kudu bisa. Saya harus bisa. Itu jadi masuk kamar pas bawa pusing ini kan apa tugasnya berat banget.
masuk kamar, masuk begitu aja nggak bisa. Sih kan nggak boleh nggak boleh jarak. Kena sekali. Iya. Tuh coba itu yang mulai apa capek di tengah jalan itu masak gitu. Ya guys, itu sampai sekarang ternyata beberapa alumni yang kuliah di sana yang bertemu dengan beliau juga dapat katakan itu tantangan dan motivasi. Maksudnya, Oh, berarti sangat-sangat banyak sekali yang kita dapatkan dari Pak tentang cita-cita menjadi latar belakang ya Pak tentang terus suka duka ideologi, terus juga ada segmen interaktif yang nanti kita telah lakukan jaga pokoknya itu ya semoga bisa menjadi insight buat kita semua gitu ya. Kayaknya luar biasa sekali hari ini bersama Pak Kaprodi dari Statis Biologi. Semoga obrolan yang kita obrolkan ini ya lebih ke itu sih Pak, obrolan santai gitu, bisa jadi motivasi bagi semuanya termasuk nanti yang melihat YouTube dari biologi gitu ya. Dan terima kasih ya kepada Pak Fikri selaku Fakultas Statis Biologi yang sudah meluangkan waktunya. Dan buat teman-teman pendengar, jangan lupa ikuti terus podcast selanjutnya karena akan ada obrolan yang sangat menarik lainnya. Sampai jumpa, salam semangat Tadris Biologi, biologi membumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.